Hari ini, kami kelompok 5 berdiri di hadapan Anda untuk membicarakan dua musuh besar yang seringkali luput dari perhatian, yaitu alkohol dan juga narkoba. Seorang wanita tewas usai menenggak minuman keras oplosan berkadar alkohol 70% yang dioplos dengan minuman ringan. Adu mulut ini pemirsa terjadi akan menjalani proses. Pelampiasan nih, efek pusingnya dari kenikmatan melalui alkohol. Alkohol dan narkoba telah menjadi isu yang mendalam dalam kehidupan sosial dan kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Di balik daya tariknya yang seringkali dikaitkan dengan kesenangan sementara, keduanya menyimpan bahaya yang dapat merusak individu. Pada awalnya mungkin terasa menyenangkan, memberikan sensasi melupakan masalah. Tetapi apa yang terjadi setelahnya, masalah tetap ada dan bahkan semakin bertambah. Mereka hadir dalam rupa yang begitu menggiurkan dan juga membawa kesenangan sementara. Namun, sesungguhnya mereka menyimpan malapetaka yang begitu besar yang dapat merusak masa depan kita. Awalnya saya sih karena dapat pengaruh dari teman-teman saya ya. Lalu akhirnya saya tergiur untuk mencoba alkohol untuk pertama kali. Pengalamannya sebenarnya waktu itu yang dirasain agak aneh karena rasanya kan waktu pertama kali nyobain aneh ya, apalagi efek pusingnya, efek di perutnya juga aneh lah. Pengalaman pertama aku nyoba alkohol itu dari rasanya tuh aku sebenarnya nggak suka karena pahit dan emang nggak enak. Sebenarnya tuh semua alkohol tuh menurutku nggak enak ya, menurutku pribadi, dan bikin perut itu kayak perih gitu, bikin tenggorokan tuh kayak panas. Waktu memiliki banyak pikiran atau banyak masalah. Kalau di kehidupan pribadi saya nggak terlalu berpengaruh karena saya bukan tipe orang yang kecanduan. Saya sekedar mengkonsumsi tapi nggak kecanduan yang kayak edik banget, nggak. Sebenarnya manfaat dari minum alkohol ini hanya dapat dirasakan sementara, yaitu dapat memberikan ketenangan dan relaksasi. Tapi untuk jangka panjang itu dapat merusak badan. Jangka panjang dari konsumsi alkohol tuh kalau di aku sendiri belum ada sih, karena aku kan baru sekali 2 kali minum, jadi belum ada yang kayak ngefek ke badanku gitu, yang misalnya kayak aku ada jadi sakit parah gitu, enggak. Orang tua aku sendiri nggak tahu kalau misalnya aku pernah nyoba alkohol. Ya belum tahu karena saya takut. Tentunya untuk awal-awal mungkin tidak secepat itu untuk tahu, tapi namanya orang meskipun sembunyi-sembunyi bagaimanapun caranya juga sempat, mungkin sekali atau 2 kali saya ketahuan pada orang tua saya sendiri. Juga mereka langsung kayak memberikan nasihat atau saran buat tidak mengkonsumsi alkohol secara berkelanjutan begitu. Momen dimana lingkungan sekitar saya yang menjadi dalam tanda kutip menjadi semuanya negatif, hidup terasa lebih nggak tenang, maka saya tuh kayak ingin merubah semuanya menjadi balik seperti dulu, jadi hidup lebih sehat. Pengalaman negatif saya tinggalkan, kemudian juga terdapat dorongan dari orang-orang terdekat untuk berubah menjadi lebih baik dan meninggalkan hal yang negatif dari sebelumnya, seperti itu. Sangat menantang, jujur, karena dimana menjadi tekanan sosial yang dimana kan pada dasarnya saya di lingkungan sekitar, mereka kan kebanyakan mengkonsumsi alkohol, jadi nggak mudah lah untuk berhenti atau mengurangi mengkonsumsi alkohol. Tapi dengan seiring berjalannya waktu menjadi kebiasaan saya untuk
berubah menjadi lebih baik meskipun sedikit demi sedikit, tapi alhamdulillah sampai sekarang sudah tidak mengkonsumsi alkohol. Perubahan positif tentunya banyak ya setelah saya berhenti mengkonsumsi alkohol. Saya jadi lebih rajin seperti ibadah, kemudian semangat untuk melakukan aktivitas yang membuat hal-hal positif, kemudian disiplin akan waktu, terus lebih berhati-hati memilih circle pertemanan demi masa depan yang lebih terarah. Kita tahu bahwa masa muda adalah masa mencari jati diri dan mengejar impian. Namun alkohol dan narkoba ibarat rantai yang perlahan tapi pasti membelenggu langkah kita. Mereka adalah ancaman yang merusak mental, fisik, dan juga sosial. Mereka hanya ketergantungan, membunuh diri sendiri, dan juga menyakiti keluarga, serta orang-orang yang kita cintai. Berapa banyak anak muda yang jatuh, karir yang hancur, dan keluarga yang berduka akibat dari kedua zat ini. Kita sebagai generasi penerus bangsa ini, tentunya kita harus memilih mana hal-hal yang baik dan mana hal-hal yang buruk. Mari kita katakan tidak pada alkohol dan narkoba. Mari kita jaga diri kita, lindungi impian kita dan orang-orang di sekitar kita. Kita pasti memiliki impian yang menunggu untuk kita wujudkan. Impian bangsa ini ada di tangan kita. Bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih baik.